Selamat sore teman-teman, sampai jumpa lagi di channel Mip Ansari. Semoga teman-teman semua sehat selalu dan burung-burungnya juga sehat selalu ya. Oke, kita akan bahas kali ini penyebab anakan yang mati di dalam glodok teman-teman. Nah, ada beberapa faktor anakan itu mati di dalam glodok. Faktornya adalah baik internal ataupun eksternal. Mari kita bahas dari awal. Yang pertama, salah kasih pakan indukan, teman-teman. Karena ini problemnya semua di indukan. Salah kasih pakan di sini yang saya sebutkan itu adalah terlalu banyak teman-teman memberikan pakan basah. Nah, boleh diberikan pakan basah teman-teman, namun tidak pada sesuai porsinya. Dalam artian, misalkan kita kasih pakan basah, itu tidak boleh sebanyak seperti kita memelihara indukan itu seperti biasanya. Indukan lagi ngeloloh, jadi dilarang untuk terlalu banyak memberikan pakan basah. Pakan basah di sini, nah udah dibahas pada video sebelumnya yang ada di sini. Nah, ini adalah pakan basah. Artinya teman-teman memberikannya boleh, tapi harus dengan porsi sangat sedikit. Untuk misalkan pemberian jagung dan sayur, itu teman-teman harus memberikannya sedikit agar di sini glodok itu tidak basah teman-teman. Penyebab basah dan terlalu lembabnya glodok itu menyebabkan anakan itu sakit. Dengan basahnya glodok, nah itu menyebabkan kelembaban itu yang saya sebutkan tadi terlalu tinggi teman-teman, sehingga mempengaruhi kesehatan anakan, dimana sebenarnya glodok itu harus tetap kering. Jadi biasanya ada beberapa teman yang bilang akan dibersihkan setiap hari. Dulu juga saya waktu ngetes itu saya bersihkan tiap hari. Akibatnya indukan itu terganggu teman-teman. Nah, itu mengakibatkan stres eksternal dari kita yang mengakibatkan indukan itu terganggu. Apalagi kita bersihin setiap hari, ternyata hal itu juga tidak bisa berhasil. Jadi teman-teman harus tanpa mengganggu mereka di dalam, dan teman-teman harus selalu memperhatikan pakan agar lingkungan glodok yang ada di dalam glodok itu selalu kering. Solusi, nah setiap perihal akan kita kasih solusinya teman-teman. Teman-teman hentikan millet. Jadi jangan diberikan millet. Teman-teman hanya kasih biji heifer dan canary seed saja, itu untuk yang pakan biasa, atau dengan Zuprim saja. Saya melatih beberapa indukan dengan hanya memakai Zuprim atau dengan Spring teman-teman ya, artinya pelet buah. Jadi indukan dikasih makan pelet buah saja yang bermerek apa saja. Nah, itu awalnya saya lakukan, dan ada info masukan dari teman-teman dan sudah saya tes juga dengan biji heifer dan canary seed. Ternyata tingkat hidup anakan itu bagus teman-teman. Jadi dia glodok di dalam itu kering. Jadi yang saya lakukan saat ini, apabila anakan yang hidup di glodok itu saya berikan pelet buah ya, terus diberikan canary seed dan biji heifer teman-teman. Itu adalah solusi agar glodok tetap kering dan pertumbuhan anak juga maksimal teman-teman. Jangan lupa saat indukan meloloh, teman-teman sediakan air, genangan air untuk mandi indukan di dalam kandang, baik itu kandang koloni atau itu kandang kotak. Yang kedua, faktor kedua teman-teman adalah adanya gangguan eksternal. Misalkan areal kandangnya, misalkan kayak di koloni nih, ada indukan lain yang pengen masuk, akhirnya dia gerabak-gerubuk di dalam dan anakan keinjek saat dia marah teman-teman ya. Jadi dia marah tuh, gerabak-gerubuk, dan anakan itu keinjek saat dia marah, ataupun saat kita ngeliatin telurnya, ngeliatin anaknya, itu bikin stres indukan, bahkan dia bisa nggak ngeloloh lagi masuk ke dalam glodok. Solusinya gimana teman-teman ini? Nah, hal ini biasanya kalau naluri dari indukan sendiri teman-temannya itu akan menjaga glodoknya. Usahakan tidak ada gangguan dari burung-burung lain, dan jangan terlalu sering ngelihat glodoknya. Tempat wadah untuk indukan menurunkan temperatur tubuhnya itu sediakan tempat mandi baik di koloni ataupun di kandang.
Yang ketiga, nah ini juga perlu dibahas teman-teman. Biasanya ada anakan pertama yang terlalu besar sehingga anakan kedua dan ketiga dan keempat itu kalah loloh. Dalam artian naluri indukan di sini karakternya kurang pinter dalam ngeloloh anakan, sehingga dia hanya memberikan pada anakan yang lebih besar. Anakan lebih besar kan biasanya lebih agresif untuk meminta makan, sehingga anakan yang telur ketiga dan keempat ini biasanya nggak dapat makan, akhirnya tidak diloloh dan mati teman-teman. Nah, solusinya adalah teman-teman tarik anakan yang besar. Nah, tarik anakan yang besar, yang sudah besar, dan teman-teman lolos sendiri dengan inkubator dan dimasukkan dalam inkubator. Sekarang kita tidak usah bahas inkubatornya teman-teman ya, karena untuk perawatan anakan yang ada di dalam inkubator itu sudah kita bahas di video ini. Nah, teman-teman tinggal klik video tadi, jadi teman-teman di situ bisa belajar tentang ngeloloh anakan yang ada di dalam inkubator. Dan teman-teman juga bisa ngelihat video ini untuk membahas setting inkubator untuk anakan parkit Australia. Yang keempat, oke teman-teman, kita bahas yang keempat. Ini yang paling penting teman-teman. Sediakan selalu pakan bijian itu full. Jadi misalkan dia pakannya tuh tinggal setengah teman-teman ya. Bersihkan bijian dari ampas-ampas kulitnya itu setiap hari. Kalau saya saat indukan ngeloloh itu saya bersihkan pagi dan sore, jadi 2 kali sehari, sehingga memperkecil kemungkinan indukan itu termakan kulit teman-teman, yang mengakibatkan tembolok anakan itu tidak dapat menyerap dan ngendap teman-teman ya. Jadi itu sebagai antisipasi aja sih. Jadi pada dasarnya indukan juga tahu yang mana kulit, yang mana biji. Tapi kita menghindari beberapa karakter indukan yang nalurinya masih belum matang, sehingga memungkinkan dia memakan pakan yang seharusnya tidak dimakan oleh anakan. Jadi teman-teman bersihkan tempat pakannya itu pagi dan sore. Pastikan itu semua pakan-pakan kering teman-teman ya, seperti pakan yang saya sebutkan tadi, baik pelet buah, kanarisit, dan biji heifer. Itu kenapa kita memilih kanarisit dan biji heifer? Itu ternyata teksturnya itu lembut teman-teman, seperti kapur di dalam. Nah, sehingga itu mudah dicerna oleh anakan, dan anakan pupnya itu bagus teman-teman, dan pertumbuhannya pun bagus. Yang kelima teman-teman ya, apabila indukan ini seperti misalkan udah stres ya, dia gerabak-gerubuk. Jadi teman-teman menyediakan penutup kandang, itu bisa dari kain karpet teman-teman ya, karpet biasanya yang karpet buat talang. Nah, itu bisa buat menutup kandang. Nah, teman-teman bisa menutup kandang di bagian atas atau bagian depannya saja, agar indukan itu tidak gerabak-gerubuk dan terhindar dari gangguan eksternal. Itu biasanya dilakukan di kandang kotak. Apabila di kandang koloni, biasanya induk-indukan muda memang mudah terganggu gangguan burung lain, tapi nanti lama-lama dia akan terbiasa. Namun apabila teman-teman sudah misalkan melihat indukan ini sering gerabak-gerubuk dan terlalu sering diganggu, mau nggak mau untuk menyelamatkannya, teman-teman harus menarik anakannya ke dalam inkubator juga. Namun hal ini lagi diperhatikan teman-teman, sebelum menarik, teman-teman harus benar-benar siap dan konsisten dalam meloloh, baik arealnya dan lain-lain yang sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Jangan sampai teman-teman sudah menarik baru meraba-raba atau baru mempelajarinya. Ini bahaya, mending dia ditinggalkan di glodok saja teman-teman. Jadi demikian teman-teman, kesimpulan yang saya berikan itu hanya yang paling utama pada pakan keringnya saja. Kalau teman-teman ragu dengan jumlah yang dimakannya, gimana sih Om pemberian pakan basahnya? Nah, teman-teman bisa tidak memberikan pakan basah saat dia meloloh, dan banyakin pelet buahnya teman-teman ya, banyakin pelet buahnya. Nah, itu bagus buat indukan. Dan jangan lupa teman-teman, untuk pelet buah ini jangan hanya diberikan pada saat indukan itu meloloh anakannya. Biasakan juga dia dikasih makan pelet buah saat dia masa kawin-kawin dan masa istirahatnya.
Jadi dia terbiasa untuk memakan pelet buah sampai dia nanti saat meloloh anakannya. Oke teman-teman, dan juga saya ingatkan kembali kepada teman-teman peternak parkit Australia, apabila teman-teman mempunyai jawaban untuk mengatasi hal-hal ini, mohon juga diskusi di kolom komentar dan kasih masukan kepada teman-teman di seluruh Indonesia agar video ini menjadi ajang diskusi untuk belajar bersama bagaimana kita menyelamatkan dan bisa survive anakan di dalam glodok. Jangan lupa juga kita sedang dalam masa periode giveaway. Teman-teman ikutin video giveaway yang ada di sini. Nah, nanti di sini ada video giveaway. Jadi teman-teman ikutin giveaway, cukup komen di bawahnya, tonton, dan jangan lupa subscribe channel ini. Itu aja yang saya sampaikan pada kesempatan konten ini. Terima kasih teman-teman, jangan lupa giveaway-nya dan subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih, sampai jumpa.